Pemirsa, sore ini kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Sampai hari ini COVID, walaupun sudah PPKM, ada penurunan, tapi tipis sekali. Bahkan kemarin terjadi lagi kenaikan setelah landai sebelumnya. Karena itu persoalan kita sebetulnya belum berakhir. Dan saya ingin mencari informasi yang paling lengkap dari berbagai sumber. Dan tentu saja saya tidak melupakan Ibu Dr. Siti Fadila Supari yang Menkes kita di zaman SBY. Dan beliau ini selain dari spesialis jantung, juga peneliti, radiolog, komplit. Pengalamannya juga komplit, pengetahuannya juga komplit. Saya ibaratkan kamus berjalan juga. Sehingga banyak orang sekarang minta Ibu itu untuk memimpin penanggulangan satgas atau apalah untuk melawan COVID-19 ini, dan minta Pak Jokowi supaya mengangkat Ibu jadi panglimanya. Saya ingin dengar dari Ibu, apa pendapat Ibu dengan usulan ini. Sampai-sampai anggota DPD RI juga mengajukan ke Pak Jokowi supaya Ibu ditarik dalam tim dan sebagai pimpinan tim. Apa pendapat Ibu? Oh, saya sih mau diminta dan tidak diminta. Setiap waktu saya memikirkan bangsa ini dalam menghadapi COVID. Cuman saya didengarkan apa tidak, lah saya tidak tahu. Nah, kalau jadi ketua tim ya harus didengar. Ya mudah-mudahan tidak usah jadi ketua tim pun, para pemegang kebijakan tolong lihat YouTube yang ada saya bicara. Saya tidak ada maksud apa-apa kecuali memberikan asupan untuk mengatasi pandemi ini. Jadi saya tidak pandang saya apakah dibutuhkan atau tidak. Saya tetap akan bekerja untuk rakyat, untuk memberitahukan apa yang mereka harus tahu dan apa yang mereka tidak perlu tahu, tidak perlu saya terangkan. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya kalau saya berbincang-bincang begini, apalagi dengan Bapak Karni Ilyas yang sangat luar biasa. Apanya luar biasa? Ya, saya ingin tahu, Bu, kalau Ibu diangkat jadi panglimanya, apa yang akan Ibu lakukan? Banyak sekali. Misalnya? Banyak sekali. Ya, satu, kita harus tahu persis apa masalahnya. Menurut saya sekarang saya bukannya bukannya tidak menghargai kerja berat pemerintah selama ini. Saya sangat hormat pada pemerintah yang telah berusaha setengah mati lah ceritanya. Tetapi sebetulnya kalau saya lihat langkah-langkahnya itu menurut saya tidak mengidentifikasi masalah dengan tepat. Jadi pemerintah tidak melihat masalahnya apa sih. Misalkan dari tahun berapa itu begitu muncul Maret 2020 kita sudah berapa kali untuk melockdown penduduk, tapi dengan dengan wajah Indonesia, namanya PSBB, PPKM mikro, terus PPKM darurat. Iya, darurat. Dan PPKM darurat itu sekarang muncul. level 1, level 4. Apanya? Sekarang PPKM level 4, level 4 tadi. Dengan tujuan cuma satu, menghilangkan kerumunan. Ya kalau tujuannya menghilangkan kerumunan, tujuannya membatasi human to human contact, sudah dapat. Karena kata Pak Luhut bisa menurunkan pergerakan itu sampai 40%.
Tapi Pak Luhut heran, kenapa jumlah kasusnya masih tetap meningkat. Nah, menurut Ibu? Artinya PPKM atau pengkurungan penduduk itu ternyata tidak atau bukan jalan keluar yang baik. Ketika terjadi ledakan-ledakan dan apa yang terjadi pada kita, karena ternyata kasus masih tetap ada. Padahal yang harus kita tahu persis apa penyebabnya terjadi outbreak. Apa benar karena kerumunan? Mungkin kalau di India masih mungkin dengan kerumunan, tapi kalau di Indonesia itu waktu hari raya itu jauh menurun sampai tinggal berapa persennya gitu. Jadi tidak terjadi kerumunan yang mengagetkan gitu. Kemudian harus berani meneliti. Jadi terjadi outbreak. Iya, outbreak itu apa penyebabnya? Sampai sekarang belum tahu. Nah sekarang Pak Anies bilang, oh DKI menurun. Penyebabnya apa kok turun? Juga nggak tahu. Selalu pakai asumsi PPKM. Asumsi PPKM. Lah, kalau kita menyelesaikan suatu masalah jangan pakai asumsi. Kita harus meneliti dengan betul data-data apa yang sudah kita punyai dari tahun 2020 sampai sekarang. Kenapa justru outbreak itu muncul ketika kita vaksinasi mencapai 13 juta? Nah, jangan-jangan ada hubungannya dengan vaksinasi. Teliti, jangan takut. Apakah vaksinasinya kurang banyak, ataukah vaksinasinya mungkin nggak perlu, ataukah vaksinasinya itu ada sesuatu yang terjadi. Karena ada penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa vaksinasi itu juga ada side effect-nya yang kurang bagus untuk mutasi virus dan untuk keganasan virus itu sendiri. Jadi sebetulnya menurut saya belum pas dalam menilai menganggap penyebab. Walaupun Bapak Luhut sudah firm mengatakan bahwa sudah terjadi penurunan pergerakan masyarakat, tapi pasien masih tetap meningkat. Iya. Ya. Bahkan bulan lalu sampai nggak ada tempat di rumah sakit. Ya itu. Memang ini sifatnya aneh, tidak seperti virus biasa. Outbreak itu terjadi satu eksplosif. Sama dengan yang di Singapura, sama dengan yang di Amerika, sama dengan yang di Wuhan sekarang. Di mana Nanjing apa Wuhan, nanti dekat Wuhan sana. Terjadi juga pada waktu yang agak sama. Kemudian eksplosif, kemudian berdampak pada masyarakat banyak dalam saat yang mendadak. Dan bersamaan. Ya, karena saat yang mendadak kepada masyarakat yang banyak, maka dimanapun kolaps. Meskipun di Singapura juga kolaps, Amerika juga. Sekarang Amerika 100.000 per hari. Mana? Amerika. Lah Amerika. Maka dari itu, dan lucunya penyebabnya tetap Delta. Iya. Bagaimana Delta bisa terbang sedemikian cepat, jeduk. Nah itu kenapa kok nggak ada yang mikir gitu? Ya tapi pastilah mereka teliti juga Amerika. Apakah itu sesuai dengan epidemiologi atau karakter virus itu untuk menyebar? Kalau memang tidak sesuai dengan karakter virus untuk menyebar, pikir dong. Tapi kalau saya ngomong ini pasti kurang itu lagi misalkan. Saya selalu berpikir bahwa pandemik ini asli, natural ataukah bikinan. Menurut Ibu kalau natural mestinya perjalanannya tidak seperti itu. Ini dengan akhir-akhir ini India, Indonesia, Singapura, nah, itu pada aneh dan mestinya kita manfaatkan tuh virus Ekman untuk mengeksplorasi virus pada waktu Mazda itu berkarakter seperti apa, dari mana dia datang, kemana dia pergi, karakternya seperti apa. Kira-kira sama nggak yang ada di Singapura, sama nggak dengan dari Amerika? Kalau sama ya kebangetan. Dong dunia segini lebarnya, hawa kita berbeda, nah kok bisa agak sama. Nah kalau ini bikinan, sampai kapanpun kita hanya akan menunggu outbreak berikutnya. Nah, baik kalau bikinan, tapi sekarang udah nggak dibikin lagi.
masih kita akan mengalami outbreak juga. Belum tahu jawabnya, mau tidak ada yang mengeksplorasi virus-virus yang ketika meledak itu. Menurut Ibu? Dan saya tanya ke Pak Ekman, Bapak Amin Subandrio itu katanya beliau bisa memforensik virus yang ada di situ. Tadi banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Yang saya selama ini hanya tahu pemerintah itu hanya fokus pada orangnya jangan ngumpul, orangnya jangan deketin, seolah-olah hanya itu. Nah ternyata setelah diberikan PPKM darurat ternyata masih juga meningkat. Nah itu hal-hal kayak begitu, itu mestinya harus diteliti lebih lanjut. Saya kemarin dengar Bapak dengan Anies, dengan Gubernur Anies. Ya. Nah itu dia dengan happy-nya bahwa dia berhasil. Sekarang mesti Bapak tanya, apa buktinya Anda berhasil? Naik lagi. Turun katanya. Apakah tracing Anda juga turun? Iya, tracingnya juga turun. Nah kalau tracingnya turun ya pasti itunya turun. Kalau nggak ada tracing mungkin nggak ada pasien baru. Nah gitu Pak. Nah sekarang yang penting itu harus bagaimana ke depan gitu ya. Ya tunggu dulu, ke depan ini kan sekarang pemerintah mendatangkan tidak hanya Sinopharm, tapi juga mendatangkan Pfizer, AstraZeneca, mendatangkan Moderna juga. Nah, Ibu tadi kan berpikiran bahwa ini dibikin. Mungkin kita mulai dulu, siapa yang bikin? Saya nggak tahu. Kalau saya yang ditanya, mestinya pemerintah atau itu yang mencari tahu gitu. Karena di luar dituduh lagi. Dibikin itu dalam konotasi, kalau zaman kuno dibikin itu terus bilang gitu. Tapi kalau zaman modern seperti ini, misalkan dari karakter virusnya yang dari jauh-jauh hari yang sudah direncanakan sedemikian rupa, saya tidak concern banget apakah ini dibikin atau tidak dibikin, tapi yang terjadi di antara kita sekarang sudah kayak begini. Kita kalau dulu saya maju memerangi protes pada WHO, dan saya bisa membuat negara-negara lain mendukung saya, sehingga WHO dengan elegan dia mundur teratur. Jadi saya bertanya atau protes pada WHO bukan dengan cara yang kampungan lah ceritanya, tapi dengan cara sesuai dengan diplomasi dunia, sesuai dengan sopan santun dunia, dan kemudian sekian persen, 80% menteri-menteri kesehatan dari dunia itu mendukung Indonesia sehingga didengarkan. Nah kalau sekarang kita proses sendiri ya pasti nggak akan bakal didengarkan gitu. Baik, kalau dia dibikin, apakah mungkin hilang sendirinya seperti virus Spanyol? Apanya? Kalau seandainya virusnya dibikin oleh manusia, bukan alami, apa mungkin bisa hilang sendiri kayak virus Spanyol? Iya, tergantung yang bikin. Oh. Dia masih punya kebutuhan nggak untuk membuat pandemi? Kalau mereka masih punya kebutuhan politik, kebutuhan ekonomi untuk membuat pandemi, ya pandemi akan teruskan. Kalau analisa Ibu, apa untungnya bagi mereka mendukung? Ya pasti ada untungnya, kalau tidak ada untungnya pasti tidak akan mengerjakan. Yang jelas bukan satu negara. Orang banyak memikirkan apakah ini Amerika, apakah ini Cina. Untuk saya, dua-duanya itu adalah korban. Korban yang baik. Ini pandangan saya, belum tentu betul. Ya analisa lah. Analisa saya. Ya itu. Menurut saya itu pun korban. Kalau nggak korban sekarang masa lockdown lagi begitu. Lockdown itu sakit tuh suatu negara maju pun. Iyalah, di Australia aja demo. Saya senang dengan Pak Jokowi untuk tidak memilih lockdown, walaupun dia di demo untuk bikin lockdown. Orang yang demo itu mungkin nggak tahu lockdown itu artinya kita 100% duduk dengan mereka. Bukan hanya mencegah pergerakan orang, tapi nggak begitu lockdown, perintah dari mereka itu akan
bersambungan terus. Tapi Bapak Presiden PSBB, nah itu bagus. Walaupun ada sebagian yang menilai karena pemerintah tidak mau memberikan uang pada rakyatnya yang di lockdown. Tapi rakyat Indonesia kan berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Yang menurut saya paling pas ya memang PSBB, PPKM. Itu sebetulnya cukup pas untuk orang Indonesia. Dan kata Pak Luhut kemarin lucunya, PPKM memang masih naik terus. Ternyata pergerakannya berkurang, ternyata terjadi klaster di rumah. Nah, rumahnya kecil-kecil isinya segini banyak orang, kan bisa terjadi klaster di rumah. Jadi maka jumlahnya naik kemarin, Pak. Nah, sekarang bagaimana dong depannya? Nah, itu pertanyaan saya. Nah, Bagaimana harusnya kita ke depan? kalau pemerintah tidak bisa memprediksi kapan terjadinya outbreak lagi, kapan terjadinya, di mana akan terjadinya, kemudian dari mana terjadinya, itu kalau pemerintah tidak bisa memprediksi, maka kita harus merubah kebijakan, yaitu dengan titik fokus. Satu, turunkan angka kematian, turunkan case fatality rate, kematian karena COVID harus turun. Semua biaya, semua usaha, semua ahli-ahli fokus ke situ. Bagaimana menurunkan case fatality rate di rumah sakit. Perhatiannya bukan pada penularan lagi, karena kita tidak bisa mengendalikan outbreak itu datang. Kita tidak bisa jangan ke sini, nggak bisa. Itu mau ke sini kita ke sana, nggak bisa. Jadi kalau datang ya datanglah, kena ya kena lah. Nah, kalau seperti itu, maka jangan sampai mati. Menular nggak apa-apa, asal jangan mati. Wah, kalau sampai case fatality nol di rumah sakit, maka rakyat tenang banget. Sakit itu nggak apa-apa, asal mati, misalkan begitu. Kayak flu aja. Ya kayak flu aja. Caranya bagaimana? Kita harus satu, obat-obatan, cara ngobatin harus dievaluasi lagi. Kenapa selama ini case fatality-nya setinggi ini? Sekarang kita harus turunkan. Kedua, pemerintah harus memikirkan bagaimana membuat imunitas individual itu tinggi. Seperti Bapak vitamin D3-nya 99. Wah, itu harus semua rakyat mempunyai imunitas individual yang canggih. Ya, makanya pemerintah push kita divaksin supaya imunitasnya naik. Tapi nyatanya ya divaksin. Kemarin Pak Luhut saja sudah mengatakan sangat sulit mencapai herd immunity. Jadi vaksin itu adalah untuk mencapai herd immunity. Yeah. Nah, herd immunity itu tercapai kalau 70%. Dulu 181 sekian, sekarang 200 juta. Cita-citanya pemerintah. Itu kalau semua sudah divaksin, maka akan terjadilah kekebalan di 70. Semua orang lupa bahwa tidak ada satu vaksin pun yang mempunyai efikasi 100%. Nah, jadi yang diharapkan selalu akan menjadi kebal, ntar dulu. Yang 92% pun, yang 95% pun begitu disuntikkan pada manusia juga belum tentu 95%. Dan ada jangka waktu lagi. Nah, tergantung dari kekuatan kita, tergantung dari waktunya dan sebagainya. Nah, jadi vaksin apakah menambahkan imunitas? Mungkin ya, dalam arti terbatas. Satu waktunya, dua jenis virusnya, tiga kekuatan individu sendiri, bagaimana dia bisa mengindus antibodinya, dan antibodi yang ada di dalam tubuh karena vaksin itu akan keluar kalau dia diindus oleh virus yang sama dari virus yang dibuat untuk vaksin. Lah kalau dulu kita dikasih Pfizer maupun semua vaksin ini kan dibuat dari virus Wuhan pada tahun berapa, 2019 kali atau 2020. Lah yang sekarang yang datang virus Delta, Beta,
Ada lagi Lambda. Lambda. Nanti lambda sebentar lagi. Padahal virus bapak, vaksin bapak itu virusnya Wuhan. Wuhan. Jadi kalau gitu ibu sampai hari ini belum vaksin Sinovac, Sinopharm segala macam itu. Anak-anak saya semua vaksin Sinovac dan yang dokter tambah Moderna. Tapi kalau saya tidak bisa divaksin dengan vaksin konvensional karena saya punya komorbid yang cukup bermakna lah, sehingga saya harus pakai vaksin Nusantara. Oh, gara-gara komorbid, bukan karena nggak percaya dengan vaksinnya. Ya karena saya komorbid. Tapi ibu tadi nyinggung vitamin D3. Apa memang D3 lebih efektif? Jadi ada penelitian yang hasilnya mengatakan bahwa vitamin D3 itu sangat relevan, sangat berhubungan erat dengan severitas COVID. Jadi kalau ada orang yang menderita, maka kalau vitamin D3-nya dia rendah, biasa itu mati. Jadi ada suatu penelitian begini, dia kumpulin beribu-ribu pasien dari beberapa rumah sakit, terus diukur vitamin D3-nya dalam darah. Kemudian pasien itu diikutin dari pohon, diikutin. Oh, ada sebagian yang mati, ada sebagian yang survive. Itu semua pengobatannya sama begitu. Ada sebagian yang ringan banget. Dan ternyata yang kadarnya di bawah 20 itu 20% biasanya meninggal ya. Meninggal. Ya. Jadi harus di atas 30. Ya, harus di atas itulah 30-40. Malah kata seorang ahli bahwa kalau bisa 80 lebih bagus lagi, Bu. Bisa-bisa tidak bisa sakit. Padahal Pak Karni 90 ya. 99,7. Itu minumnya berapa kali? Berapa nanogram per day? 10.000. Oh, 10.000. Dalam berapa bulan? 3 bulan ada. 3 bulan. Oh lah kok cepat ya. Saya 5.000 udah tahun juga ada. 10.000 aja, Bu. Dari Amerika. Iya, saya satu kapsul. Iya. Saya belum pernah lihat yang 10.000. Getih. Saya minumnya 5.000. Jadi ibu lebih percaya itu dibanding vaksin sekarang ini. Jadi Anda mempunyai daya tahan atau imunitas yang cukup tinggi. Jadi, nah ini gandengannya pada pemerintah tadi. Mudah-mudahan pemerintah bisa membuat kebijakan, fokuskan satu, memberikan imunitas yang benar pada rakyatnya. Disubsidi aja vitamin D3, vitamin E, vitamin C. Subsidi dari pemerintah. Iya. Nah, kemudian Lebih murah dari beli ya, vaksin. untuk menghindari luapan dari rumah sakit, buatlah tim pemantau isoman. Tidak semua orang sakit harus ke rumah sakit. Orang yang sedang-sedang bisa didapat karena pemerintah punya tim pemantau isoman. Sehingga tim pemantau isoman itu datang ke sana, bisa periksa laboratoriumnya, bisa ini sampai sembuh. Nah, ini untuk mengurangi kematian pada isoman. Untuk mengurangi kematian di rumah sakit, obatnya tolong diseriusin. Misalkan ivermectin itu penting apa enggak? Bisa menurunkan apa saja? Cobain. Coba aja. Kalau sekarang udah jalan, udah dicoba. Kalau itu jalan, insya Allah case fatality-nya akan turun. Begitu case fatality-nya turun, rakyat itu happy. Waduh, sekarang kayak flu biasa, nggak usah perlu takut. Terus yang ketiga, tetap pakai prokes. Prokes harus lebih disiplin dan jangan kemana-mana kalau memang tidak perlu banget. Nah, itu prokesnya harus betul-betul dijalankan. Yang keempat, komorbid. Pemerintah harus bertanggung jawab pada komorbid. Komorbid dikumpulkan, diberikan pengobatan gratis ke puskesmas agar komorbidnya terkendali sehingga tidak meningkatkan kematian ketika mereka mendapatkan infeksi COVID-19. Jadi
Itu yang sekarang pemerintah belum melakukan. Jadi kalau kita akan menghadapi ke depan, saya yakin akan terjadi outbreak lagi. Dan outbreaknya belum tentu delta, mungkin lambda, mungkin kappa, mungkin apa lagi kita nggak tahu. Ya negara-negara maju aja outbreak dulu. Nah, karena kita tidak tahu kenapa terjadi outbreak. Ya seperti saya bilang tadi, Amerika aja outbreak. Iya. tadi. Ini Singapura yang herd immunity-nya udah tercapai, outbreak juga. Jadi ternyata vaksin yang sudah 60%, yang sudah 80% tetap tidak mampu melawan outbreak. Lah ini mestinya diteliti. Apa yang kira-kira bisa melawan outbreak? Imunitas pribadi, imunitas individual. Lalu orang kita nggak bisa tahu kapan datang outbreak yang akan datang. Kita tidak tahu outbreaknya apa. Kita tidak tahu, aduh pokoknya tidak tahu sama sekali. Taunya karena kerumunan aja. Dan celakanya bangsa kita ini adalah bangsa yang suka berkerumun. Oh iya. Suka kongko. Terutama orang Jawa, orang mangan anggere kumpul lah itu ciri khas, itu karakter dari orang Jawa itu kan bagian yang terbesar dari bangsa ini. Nah, barangkali kebudayaan itu juga yang menular kayak lain gaya itu. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kumpul-kumpul, tapi kalau pakai prokes, insya Allah nggak akan ketularan. Prokes itu penting sekali karena mau virus delta kayak mau virus lambda, kalau akan masuk ke tubuh kita melalui hidung. Lah kalau hidungnya ditutupin kan udah beres. Mulut. Kalau hidungnya dimaskerin kan udah beres sebetulnya. Harusnya. Ya. Tapi banyak juga yang udah pakai masker kena juga itu. Yang kena juga ya. Iya Bu. Ya mungkin dia terkena pas gak pakai masker gitu. Gak mungkin kalau pakai masker kena tuh. Karena virus itu lurus aja begitu, bukan nih ada masker tak belok sini, nggak bisa. Virus nggak bisa belok-belok. Jadinya tidak airborne kan? Ibu kan dulu bilang nggak airborne. Iya. Lebih droplet. Iya. Dulunya karena droplet. Iya. Nah kalau droplet kan begitu kan udah nggak nyambur-nyambur. Iya. Yang sakit juga nggak nularin, yang lain juga nggak ketularan gitu. Baik, ada mungkin yang Ibu perlu tambahkan baik untuk publik maupun untuk masyarakat. Ya. Pemerintah. Usulan pemerintah. Sebaiknya pemerintah mulai menggeser kebijakannya dari yang sekarang ke arah ke arah pencegahan penularan menjadi ke arah mengecilkan kematian di rumah sakit. Nah, jadi mencegah supaya tidak mati. Anda boleh ketularan tapi tidak boleh mati. Pemerintah sudah bisa membuat angka kematian dari nol lah. Itu adalah arahan dari mulai sekarang, karena kita tidak bisa mempredik kapan terjadinya new outbreak, apakah delta, apakah lambda, kita nggak tahu sama sekali. Tidak ada yang bisa dilacak dari itu. Nah, kemudian maka dari itu kita akan memfokuskan pada perlindungan individu. Perlindungan individu di mana pemerintah harus memberikan zat-zat atau suplemen untuk rakyatnya supaya meningkatkan imunitasnya. Gerakan-gerakan olahraga, gerakan menjemur dan sebagainya, menjemur diri dan sebagainya. Jadi hidup sehat, cukup tidur, cukup bergerak, dan kemudian makanan yang seimbang. Makanan yang seimbang itu Anda bisa pelajari nanti kok. Di sini nanti terlalu panjang saya terangkan. Makanan yang sehat, makanan yang seimbang, dan tambahin suplemen-suplemen yang sudah ada dasar risetnya. Nah, kemudian nomor 2, itu nomor 2 ya. Nomor 1, pemerintah tolong bikin rakyat happy. Rakyat bikin happy, karena happiness
itu meningkatkan imunitas. Kalau rakyat selalu dalam ketakutan, dipaksa untuk vaksin, ketakutan dipaksa ini, bahwa sekarang harus dikurung, tidak bisa bekerja, nggak bisa cari duit, itu akan meningkatkan bahaya untuk mendapatkan COVID. Jadi imunitasnya turun. Nah, pemerintah harus berpikir untuk bagaimana membuat rakyat happy. Misalkan boleh mau dibuka, masjid dibuka, gereja dibuka. Rakyat akan mempunyai harapan. Kalau rakyat punya harapan, happy, itu insya Allah imunitasnya akan tinggi dan akan canggih, tidak akan bisa ditembus delta maupun lambda. Itu ditambah dengan meningkatkan imunitas fisik yang saya katakan tadi, dengan hidup harus sehat, tambah suplemen dari pemerintah. Kemudian kenakanlah prokes, lebih disiplin. Prokes sebagai kebiasaan hidup di mana-mana. Kalau di Amerika itu lucunya kalau pakai prokes itu kok di dalam, di tempat tertutup. Kalau di luar jalan boleh nggak pakai gitu. Tapi sekarang harus pakai lagi karena ada beberapa negara bagian yang harus pakai lagi. Nah, kemudian yang keempat, komorbid. Pemerintah harus membantu rakyatnya yang mempunyai komorbid. Berikan mereka obat-obat gratis, berikan mereka biaya untuk berobat ke puskesmas masing-masing. Berikan mereka supaya bisa mengendalikan komorbidnya sehingga kemungkinan untuk mendapat COVID akan rendah. Nah, kemudian bikinlah tim pemantau isoman yang jelas. Jadi apa tiap RT, apa tiap kelurahan, monggo dirapatkan, diinikan pada pemegang kebijakan. Nah, itu bikin tim pemantau isoman agar orang-orang sakit yang ada di rumah itu juga terjamin keselamatannya. Karena kemarin juga ada banyak yang mati di rumah ya, karena tidak mendapat tempat di rumah sakit. Jadi itu untuk melonggarkan isian rumah sakit, maka rumah sakit hanya menerima yang berat-berat dan sebagainya. Itu tata cara yang seperti itu segera harus dibuat. Dan mudah-mudahan dengan outbreak apapun juga rakyat akan canggih untuk menerima itu. Ini usulan saya pada pemerintah. Betul, tapi kan sekarang pemerintah lebih fokus vaksin. Menurut Ibu sendiri, sejauh mana kemungkinan vaksin bisa membentengi bangsa ini dari COVID? Nah, itu Anda bertanya, ini jawaban saya pribadi. Dalam hati saya tidak terlalu percaya bahwa vaksin itu ada gunanya diberikan pada waktu pandemi. Memang ada yang mengatakan yang divaksin itu kalau sakit tidak terlalu parah. Itu ya kan? Percaya enggak? Ya, memang ada. Tapi ada juga yang divaksin malah mati juga ada. Jadi ada beberapa penelitian yang mengatakan pengaruh vaksin terhadap keganasan. Jadi justru vaksin itu akan meningkatkan mutasi yang terjadi. Semakin banyak vaksin, maka semakin banyak mutasi yang terjadi. Dan mutasinya kalau sekarang kita mungkin the next lambda, the next apa kita nggak tahu. Nah, ini Bu ya dieksplorasi, ini Bu ya diteliti. Sini semua ahli virus nasional duduk di sini. Ayo kita periksa, ayo kita teliti. At least untuk orang Indonesia, gitu. Chili yang menggunakan Sinovac dan sudah 65% coveragenya di dalam pemerintah, di dalam rakyatnya itu 65% kena Sinovac. Outbreak juga. Kita baru 10%, 13% sudah outbreak. Nah, gitu. Apa kita salah nggak mengambil Sinovac? Tidak ada yang salah karena tidak tahu juga yang benar. Kalau salah itu kita bisa salah kalau kita tahu yang benar. Karena kita tidak tahu yang benar. Hanya kalau saya Sinovac, kenapa saya oke aja kalau Sinovac. Walaupun Sinovac itu efikasinya hanya 50-60, kita tidak bisa mengharapkan efikasinya. Tetapi side effect-nya itu aman, Pak. Sinovac itu lebih aman daripada
vaksin-vaksin yang kita belum pernah tahu saat efeknya jangka panjang. Ini Sinovac saya bandingkan dengan vaksin gini. Sinovac itu dibuat dari virus yang dimatikan atau dipingsankan. Ini Sinovac, virus the whole virus yang kemudian disuntikkan. Nah, kalau AstraZeneca itu DNA dari virus COVID itu yang dimasukkan ke kita pakai virus adenovirus. Kemudian Pfizer dan Moderna itu kode genetik dari spike protein yang ada pada virus. Jadi kecil sekali bagian dari virus yang kode genetiknya yang dimasukkan ke Anda. Kalau caranya membuat seperti Sinovac itu saya udah kenal, udah puluhan tahun rakyat Indonesia mendapat vaksinasi dengan cara itu dan alhamdulillah nggak ada apa-apa. Tapi yang diberikan DNA ataupun mRNA kayak Pfizer di dunia ini belum ada contohnya. Ini baru sekali, baru pertama kali di dunia diaplikasikan. Nah, nanti 10 tahun lagi ada side effect-nya nggak tahu. Bagaimana saya harus mengatakan benar dan salah? Bukan benar dan salah, kita tidak tahu. Ya, tapi semua negara lain di dunia nggak mau terima kita kalau kita baru Sinovac. Harus tapi katanya booster. Sekarang bisa. Enggak juga, Bu. Belum bisa ya, katanya WHO mengatakan bisa. Iya, tapi harus di booster dulu sama yang lain. Tapi seharusnya WHO sekarang berpikir, ternyata outbreak tidak terjadi pada yang memakai Sinovac. Outbreak juga terjadi di Amerika yang memakai Johnson & Johnson maupun Pfizer. Ayo sekarang WHO harus mau menjawab apa? Yang pakai Pfizer maupun Johnson & Johnson ternyata sekarang juga sedang lockdown lagi di Amerika. Nah, kalau sama-sama tidak bisa menghindari outbreak, kenapa kok dianaktirikan Sinovacnya? Itu Jangan persaingan dagang aja. ya nggak tahu saya. nggak tahu itu bukan karena nggak tahu, saya tidak tahu yang benar mana yang salah mana lagi. Kalau kita menyalahkan, yang satu nggak tahu kok. Yang paling aman nggak tahu lah. Apanya? Yang paling aman jawabannya nggak tahu. Yang paling aman yang saya tahu, side effect-nya Sinovac tidak seberat side effect yang saya tidak tahu. Tidak tahu itu bisa lebih bagus, bisa jauh lebih jelek. Nah, daripada tidak tahu, lebih baik ya kalau kita ngambil risiko karena risiko yang sudah ada. Nah itu lucu juga. Jadi ini cuma andai-andai saya ditanya pemerintah, maka jawaban saya adalah itu. Rubah kebijaksanaan menghindarkan penularan menjadi menghidupkan yang sakit. Supaya nggak ada yang mati gitu deh. Satu, jumlahnya lebih sedikit. Ya toh? Iya. Yang berat kan seperti. Dan sebetulnya angka itu udah jelas loh. Kalau Anda tracing 1000 orang, maka 20% akan positif. Sekitar 20%. Bisa turun, bisa naik. Dari 20% itu, kira-kira 90% OTG. Yang sakit cuma 10% dari yang 20% ini. Bisa dihitung. Obatnya berapa, ini berapa. Tenaga-tenaga dokter juga bisa dikerahkan di situ aja. Nah sekarang kan dokternya ngopeni dari yang sedang sampai yang berat. Iya. Padahal yang sedang itu sekian persen dari seluruh pasien. Ya karena selama ini belum pengalaman, sekarang udah mulai pengalaman. Iya, walaupun saya pengalaman, saya pada waktu flu burung, pada waktu flu babi, saya sudah memikirkan akan terjadi seperti ini. Maka saya berusaha keras, jangan sampai flu babi masuk ke Indonesia. Kalau flu burung bukan hanya tidak masuk, flu burung harus gagal. Nah itu, karena saya membayangkan Indonesia diembargo karena menjadi epicentrum. Jangan sampai kita menjadi epicentrum lagi. Nah itu, sehingga saya caranya kayak apa, bagaimana saya harus kampanye supaya didukung oleh negara-negara lain. Nah, akhirnya kita bisa memberikan bukti-bukti yang otentik, yang definit bahwa si flu burung
tidak menular. Padahal WHO mengatakan menular dari manusia ke manusia. Saya bisa membuktikan secara laboratorium, tidak. Saya bisa membuktikan bahwa bukan dari ayam ke manusia. Ini buktinya, tidak. Jadi Anda tidak bisa mengatakan ini pandemi. Saya begitu. Nah, terus flu babi. Flu babi, apakah Anda pernah dengar ada orang mati karena flu babi di Indonesia? No. Itu usahaku yang sangat luar biasa. Tapi ya saya tidak bisa bercerita di sini karena nanti saya ceritain kalau off the record tidak di film. Kenapa saya bisa mengatasi flu babi? Ada flu babi itu di Singapura penuh, di Thailand penuh, Malaysia penuh, di Indonesia no. Bagaimana rahasianya? Tak ada rahasianya. Baik pemirsa, itulah obrolan kami sore ini dengan Ibu Siti Fadila Supari, dan kita akan ketemu kali Ilyas Club yang akan datang.